Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berasal dari kelompok 8, mata kuliah pengantar ilmu pendidikan yang berjumlah 2 orang, saya sendiri Ramona Syafitri dan Miftah Afla Zahira. Di sini kami akan membahas poin-poin penting di dalam makalah kami yang berjudul Penerapan Konsep Pendidikan Agama dalam Pendidikan di Indonesia. Memasuki pembahasan yang pertama, A. Penerapan pendidikan agama. Pendidikan agama di sekolah seharusnya memberikan warna bagi lulusan pendidikan, khususnya dalam merespons segala tuntutan perubahan yang ada di Indonesia. Hingga kini, pendidikan agama dipandang sebagai acuan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, tetapi dalam kenyataannya dipandang hanya sebagai pelengkap. Dengan demikian terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Setelah ditelusuri, pendidikan agama menghadapi beberapa kendala, yaitu kendalanya sebagai berikut. Waktu yang disediakan 2 jam pelajaran dengan muatan materi yang begitu padat dan memang penting, yakni menuntut pemantapan pengetahuan hingga terbentuk watak dan kepribadian yang berbeda jauh dengan tuntutan terhadap mata pelajaran lainnya. Kendala lainnya yaitu kurangnya keikutsertaan guru mata pelajaran lain dalam memberi motivasi kepada peserta didik untuk mempraktekkan nilai-nilai pendidikan agama dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, lemahnya sumber daya guru dalam pengembangan pendekatan dan metode yang lebih variatif. Minimnya berbagai sarana pelatihan dan pengembangan serta rendahnya peran serta orang tua siswa. Memasuki poin selanjutnya yaitu perubahan masyarakat. Abad baru yang seringkali juga disebut abad globalisasi yang memiliki beberapa kecenderungan yang terutama bagi dunia pendidikan agama di Indonesia sekaligus menjadi tantangan. Pertama, menguatnya hasrat untuk kembali kepada ajaran agama sekalipun perwujudannya kadangkala baru sebatas simbol. Yang kedua, berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang teknologi informasi. Yang ketiga, tanggalnya batas-batas negara dan budaya, tetapi sebaliknya tumbuh dan bangkit kelompok-kelompok yang berdasarkan suku, ras, dan agama. Keempat, semangat dan praktek kompetensi akan mendominasi masyarakat sehingga prinsip bangkit dari ketertinggalan akan menjadi jiwa nafas masyarakat bangsa. Pendidikan agama adalah pendidikan yang kompleks karena menyentuh keseluruhan ranah pendidikan. B. Kurikulum agama. Kurikulum merupakan salah satu komponen pendidikan yang sangat strategis, karena kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dengan demikian, kurikulum berfungsi sebagai nafas atau inti dari proses pendidikan di sekolah untuk memperdayakan potensi peserta didik. Permasalahannya sekarang, bagaimana mensiasati kurikulum dan silabus mata pembelajaran agama yang pada satu sisi, seperti dikeluhkan pada banyak guru dan orang tua peserta didik, dirasakan terlalu sedikit waktu atau jam pembelajarannya, sementara pada sisi yang lain teramat banyak atau berat tuntutan yang dibebankan pada pendidikan agama. Maka mutlak diperlukan rancangan bangun kurikulum pendidikan agama yang pada satu sisi harus selera menyesuaikan dengan waktu jam pembelajaran yang tersedia, sementara pada sisi yang lain harus pula mampu memberikan pendidikan agama dan bahkan keagamaan yang relatif menyeluruh dan bahkan utuh. Kurikulum pendidikan yang bersifat utuh dan menyeluruh inilah dirancang bangun oleh ahli-ahli pendidikan
kita dan terutama para pendidiknya. Ciri-ciri kurikulum pendidikan agama utuh dan menyeluruh ini seharusnya sebagai bahan yang layak didiskusikan. Sedikitnya kurikulum pendidikan agama memiliki beberapa ciri utama sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum pendidikan agama yang memuat semua aspek agama yang hendak diajarkan oleh guru pendidikan agama. Ke semua aspek itu dididikan dengan mengacu kepada kitab suci. Yang kedua, kurikulum pendidikan agama yang memadukan semua aspek ajaran agamanya yang hendak diajarkan oleh guru pendidik agama itu sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan apalagi dipertentangkan antara aspek yang satu dengan aspek yang lainnya. Yang ketiga, kurikulum pendidikan agama yang mampu mengintegrasikan ilmu atau nilai agama itu sendiri dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya, yang paling sedikit dianggap sama kepentingan dengan kegunaan bagi hidup dan kehidupan bangsa Indonesia dan bahkan umat manusia pada umumnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah saya dan rekan saya jelaskan, yang pertama, konsep dan sistem pendidikan agama ke depan harus dikaji dan dirancang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya bangsa, serta menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan globalisasi. Yang kedua, implementasi pendidikan agama pada masa depan menekankan pada satu, pengembangan materi dan pembelajaran yang bersifat utuh. Yang kedua, mengedepankan nilai-nilai universal. Yang ketiga, terintegrasi dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Yang keempat, memperhatikan keragaman nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Yang kelima, agama menjadi tanggung jawab semua pihak. Keenam, implementasi pendidikan agama mengedepankan pengalaman dan kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, pembelajaran pendidikan agama mengedepankan persamaan dan menghargai perbedaan. Dan yang terakhir, dalam setiap satuan jenjang pendidikan mengedepankan kehidupan beragama atau religius. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari pembahasan materi kami. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.